Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bilangin pada kesempatan hari ini, bapak-bapak dan ibu-ibu yang luar biasa sekali, terima kasih telah memenuhi undangan saya. Di sini saya sebagai calon fasilitator ya, nantinya kaitan tentang bimbingan dan konseling. Nah, salah satunya ini adalah sebagai tugas saya, yakni menyampaikan ke teman-teman sekalian ya, berkaitan tentang beberapa hal, yakni salah satunya adalah beberapa jurus ya, jurus ataupun beberapa trik yang memang di sini kita semua bisa menggunakan ataupun bisa mengaplikasikan di setiap kegiatan kita. Nah, kegiatan ataupun jurus tersebut ini berkaitan tentang lingkup sekolah kita. Oleh karena itu, memang Bapak Ibu saya undang untuk mengikuti kegiatan ini agar mengetahui ataupun belajar bareng-bareng berkaitan tentang lingkup menata situasi. Nah, jurus menata situasi ini adalah salah satu jurus yang memang digunakan untuk setiap kegiatan belajar mengajar di lingkungan sekolah, dan intinya adalah menciptakan suatu kegiatan di lingkup sekolah kita agar nyaman, aman, dan lebih bisa berkolaborasi dengan lingkungan kita semuanya. Nah, di sini ada beberapa hal yang perlu kita ketahui, dan kegiatan tersebut itu mencakup yang pertama adalah ARKA ya. ARKA ini maksudnya adalah aktivitas, refleksi, konsep, dan aplikasi. Nah, di sini kita menyesuaikan kegiatan tersebut untuk apa? Untuk mendapatkan hasil apa yang kita pelajari hari ini gitu. Yang pertama aktivitas, yakni bermain. Nah, kita nanti akan bermain lingkup anyaman ini ya. Ini adalah berkaitan tentang persiapan apa sih yang nantinya akan kita buat ataupun akan kita rencanakan untuk menjadikan sebuah lingkungan yang aman, nyaman, dan menggembirakan untuk sekolah kita. Nah, berikutnya refleksi, nanti Bapak Ibu bisa mendiskusikan setelah nanti main. Nah, nanti bisa salah satu Bapak Ibu bisa menyampaikan hasil dari diskusi. Setelah itu nanti akan beberapa saya sampaikan konsep-konsep berkaitan tentang bahasan kali ini, dan setelah itu baru melaksanakan ataupun mengaplikasikan seperti apa sih rencana kita akan disampaikan di lingkungan sekolah kita. Nah, sebelumnya, nah ini pada pertemuan kali ini kita akan belajar jurus yang spesial sekali, yakni jurus ke-7, yakni fokus dan konsentrasi dengan teguh agar bisa mengalahkan situasi malaria. Malaria itu bagaikan permasalahan yang ada di lingkungan kita. Nah, ini jika bisa menguasainya jurus ini, maka kamu akan membantu menata situasi dengan penuh. Jadi kita sebagai stakeholder yang ada di lingkungan sekolah, minimal kita itu juga harus mentata lingkungan kita supaya anak-anak kita, lingkungan kita jadi nyaman dan menggembirakan. Oke, nah setelah itu kita akan bermain. Nah, ini permainannya seperti ini. Ini yang pertama, ayo kita bermain board game lingkungan anyaman. Peserta membentuk kelompok yang terdiri dari 5 atau 7 orang. Nah, ini sepertinya sudah cukup ya Bapak Ibu ya. Lalu dukungan membuat melingkar, singkirkan barang-barang yang lain agar permainan lebih fokus dan ada ruang yang cukup untuk menyimpan papan permainan dan kartu. Ikutilah instruksi permainan yang akan disampaikan oleh fasilitator, oleh saya. Nah, di sini ada beberapa ini ya. Jatuh. Ini ada perintahnya. Nah, ini perintahnya. Dan ini gambarnya.
Ini ibaratkan kita membuat sebuah sekolah. Nah, sekolah ini banyak ancaman, banyak perdebatan. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu diberikan tugas untuk gimana caranya membuat sekolah itu menjadi nyaman, aman, dan menggembirakan. Silakan. Nah, di sini ada instruksinya. Jika Bapak Ibu bingung, bisa nanti bertanya dengan saya. Gitu. Nah, ini untuk tulisannya, nanti ada tugasnya. Nah, kira-kira berapa menit Bapak Ibu untuk menyelesaikan? 10 menit atau 15 menit? Monggo. Pokoknya dibuat sekolah kita menjadi sekolah yang nyaman, aman, dan menggembirakan. Seperti itu. Nah, ini jadi ada 3 nih pilihan. Nanti kira-kira bagaimana. Nah, setelah itu kan ada nih. Nanti di sini ada perhitungan. Perhitungan supaya sekolah itu tidak banyak nih resiko untuk terjadi suatu permasalahan. Nah, yang kuning perantaran yang nanti dikocok aja, dikocok. Nanti kan ditengkurapkan. Nah, nanti melingkar, ambil salah satu, nanti pilih bagian yang mana. Ini kan satu orang itu milih, ini adalah kartu pilihan. Jadi salah satu bisa ditaruh sini atau di bagaimana. Nah, nanti kalau sudah baru ditaruh di ketiga bagian. Taruh aja, Pak. Taruh aja, Pak. Nanti biar milih satu-satu. Nanti ambil satu-satu. Nah, gitu. Nanti gantian. Satu orang pilih satu-satu. Yuk, silakan. Pilihannya mau 2 apa 1? Jenengan? Ya, satu boleh, tidak, ya, enggak. ambil. Berarti 2 kartu itu. Jenengan 2 kartu. Yang mana? Ini satu. Oh, ini. Ya. Berarti dipulangkan kalau udah. Kalau enggak cocok dipulangkan, taruh sini. Kalau misalnya cocok, Kalau cocok dua-duanya bisa taruh sini. cocok satu, Oh, taruh sini. Lagi ya. Ini kan. Ini kuning, taruh sini. Lagi. Kira-kira cocok apa enggak? Oke, hapus. Nah, Ambilnya dua-dua. ya terserah. Jadi kalau misal Anda milih yang ini, berarti ambil 2. Gitu. Sambil belajar untuk memanajemen resiko. Nanti seperti apa hasilnya? Bagus. Oke, bagus. Nah, Ambil lagi. ambil. Jenengan ambil 2 atau ambil 1 mauan? Ambil dua dah. Enggak. Menyambung. Oke juga. Oke, Susah. tapi sepertinya susah. Makanya Kalau susah bisa dibuang. tadi konsepnya bingung. Ya. Susah. Oke, Pak Amri. Yo, silakan diskusikan. Kira-kira, ibaratkan Anda adalah waka-waka untuk mempersiapkan sekolah yang nyaman dan aman. Ambil. Ambil lagi, Pak. Dua-dua lah, kita dua-dua. Ambil, Pak. Ambil, Pak. Itu ancaman ini, guys. Pelajaran Ya. perjalanan menuju atau sekolah. Tapi kejadian di Tetap. sekolah tapi Buat sekolah dibuang. Wah, kalau mau 1 dikembalikan nggak apa-apa kalau nggak cocok. polusi udara dan suara. Apa ya? Karena bisa kan libat kan sama dengan sekolah. Dia akan tapi buang aja lah, Pak. Buang ya, buang. Mau enggak? Yo, silakan Pak Ibnu. Kira-kira, ibaratkan Anda adalah calon kepala sekolah dan pengawas. Oh ya, Ya, lumayan itu. itu kosong silakan diisi. Bonus, itu bonus. Yang kira-kira bisa cocok. Nah, apa rencananya? Rencananya nih pembangunan infrastruktur sekolah. Infrastruktur sekolah.
Bisa dimasukkan atau dibuang atau dikembalikan bisa. Ya, ya. Oh. Yo, muter lagi, pokoknya sampai habis. Sampai kartu habis. Heeh. Gitu, ya, mending dua-dua. Ambil. Ya. Kalau nggak cocok bisa dibuang. Pokoknya dibuat sekolah kita itu sekolah yang terbaik gitu. Siswa tidak berjalan, masuk sekarang kamu. Nah, Oh, enak itu. Sini ya. ya. Keterbatasan sumber daya. Sumber daya. Oh iya, benar sumber daya. Yuk. Isu intoleransi kontroversial. Enggak ada. Hmm. Karena pasangan mengaku. Oh iya. Hmm. Adanya SOP anti kekerasan. Ada. Oke, kekerasan ada kan? Ada sih, ada. Kalau memiliki ruang hijau atau positif ini, maka Pak. Harus ada. Kalau yang dua tadi kan pilihannya dua semua ya. Ya. Kalau dua ditaruh di sini aja. Ambil dua kartu. Yang dua kartu tadi berapa kira-kira? Ini semua. Waduh, udah. Ya udah nggak apa-apa. Adanya pos tangkap bencana dan jalur evakuasi. Oh ya. Pak Imin udah ngambil dua apa satu tadi? Dua. Berarti pindah sini aja nggak apa-apa. Ya. Heeh. Yang benih. Dan ini Kalau mau ambil dua nggak apa-apa. Iya sih sebenarnya. Taruh sini, Kak. Ya, taruh situ. Heeh. Oh, taruh situ. Kalau dua, karena kan ngambil dua tadi. Oh, berarti kalau satu taruh Heeh. Jadi makanya milih mau ditaruh sini atau taruh sini, nggak apa-apa. ya. Wah, ini kita yang berjalan cuma pasti doang. Hmm. visi itu berarti apa? Diisi. Kira-kira. Kira-kira yang belum sumber daya tadi itu sumber daya kan sudah. Ini apa namanya keterlibatan bisa lebih karena ini siswa apa sama pendidik orang media. Interaksi. Enggak, ini kan belajar. Media belajar pelatihan guru. Ini kan Silakan, nggak apa-apa. Yang penting sekolah kita itu jadi sekolah yang bagus bagus, gitu. guru kita lokasi. Kalau ngambil satu bisa langsung dilempar atau jadi terserah nanti mau ditaruh di sini atau di dalam kotak nggak apa-apa. Tinggal pilih. Oke, kita taruh di sini. Oke, lanjutkan. Sekolah menerapkan disiplin Oh, iya. positif. Mau ditaruh di sana atau di hijau nggak apa-apa. Kalau nggak taruh di pilihan dua nggak apa-apa. Kalau bingung, silakan. Bingung ternyata. Aman untuk ekspresi. Ini ruang aman. Nggak punya kita nggak punya ruang aman. Wah, nggak apa-apa. Meninggal kegiatan pengembangan Pengembangan minat tempat. guru fungsi. Iya, perencanaan kan. Rentan. Ini apa sih? Si. Sama dua ya. Sampai mana dua ya? Dia terus. Wah, Wah, masuk nggak tuh? bikin informasi. Oh, ke sub.
masuk ancaman. Ancam. Satu gitu, masuk ancaman Pak. Nah, berapa aja sampai? Enggak, satu aja. Ya. Pokoknya didiskusikan sebaik mungkin. Kepala sekolah yang terbuka terhadap Oh iya. Oh, iya. Tuh, dulu tadi ya. kebijakan sekolah yang tidak berpihak pada anak. Ya, Ya, masuk. Masuk sini, ya. Berarti yang pilihan kedua itu nggak ada ya? Cuma dilihat dibalikin lagi kayak beresiko. Jadi Anda itu ibaratkan pemilih sebuah jawaban gitu kan. Apa ya? Dan itu harus dipertanggungjawabkan. Calon-calon Bapak Kepala Sekolah dan Ibu Kepala Sekolah gitu, Bu Ria ya. Satu aja. Tawuran, Masuk enggak? masuk ancaman. Enggak masuk. Buang aja ya. Oke. Satu aja. Langsung. Apa apa? Oh iya. Tadi udah ada belum? Yang di kertas kosong tadi. Kalau ada, Ada. ya kalau ada ngapain dimasukin? Ya, wah, Nah, ini juga ada. Buang aja Pak. Berarti ya nggak apa-apa. Kalau udah ada. kata-kata saya Pak. Heeh. So enggak tuh. Kalau enggak buang, kalau enggak ya Dia membuat sekolah retak. Sekolah. ya. Tidak buruk dari masalah kesehatan siswa. Perekanan atau ancaman. Ini masuk ke perekanan. Kan kuning. Kalau enggak usah. Kalau enggak usah. Kalau ya Siapa? Senioritas. Ada. senioritas. Ada. Oh ya. Sanksi yang tidak mendidik. Wah, itu masuk enggak tuh? Sanksi yang tidak mendidik. Atau hukuman fisik. Nggak usah, buang aja. Buang aja. Serius. Hapus ya. Bos. Hapus. Terus Nenek. Tapi nggak usah diangkat. Tidak ada penanganan perundungan. Ayo. Apa? Satu lagi, Pak. Oke. Pak, kecil Pak. Seharusnya tadi taruh di sebelah sana ya. Ya udah. Heeh. Ada pesan-pesan negatif di Mading. Tidak ada kan? Nggak Ada. Buang ya? Ya. Gangguan Ya, fisik atau situ nggak apa-apa. Demonstrasi ya, nggak ada. Enggak ada. Buang kalau nggak ada. Realitas tidak sehat antara guru dan siswa sehat. Tidak ada ya? Wah. Bencana alam. Dan alam enggak ada. Wah, nggak ada. Nah. Terus Kriminalitas. Ya. apa gue? Pemahaman tentang keberagaman. Masuk enggak? Ada, Pak. Tidak aktifnya layanan konseling. Ya. Ada. Wali satu lagi. Aktif. Halo, Wali. Bahas bermusik dengan tenaga kesehatan yang rutin datang. Enggak. Ya. Ya. Nah, sekarang di situ ada anunya ya. Perintahnya suruh ngapa itu? Kalau sudah selesai. Mencoba udah ini kita udah sampai sini. Udah ini kan persiapan. Oke, berarti nih. Itu Wali. Mana Wali? Ya. Kita sampai sini, kita sudah di akhir permainan. Catatan. Nah itu. Nah sekarang bisa dihitung. Bisa pakai coret-coretan belakang nggak apa-apa. Kertasnya. Nah belakangnya nggak apa. Berarti resiko dulu tulisnya. Heeh. Resiko sama dengan jumlah kartu ancaman dikali jumlah perekaman. Jumlah ancaman berapa? Kan? 3 dikali 1, 2, 3, 4, 5. 3 kali 5 dibagi jumlah kartu kapasitas. 12. 12. Udah.
Ini udah berarti itu 15 dibagi 12 1 koma Berapa? 2. Nah, udah. Oke, nah itu berarti 1,2 bisa dilihat di sini Bapak Ibu ya. 1,2 itu berarti resikonya itu minim. Nah, oleh karena itu tadi setelah diakumulasi ternyata jika lebih tinggi daripada ini, bisa jadi nanti masuknya kalau 1 itu masih agak tinggi sedikit ya. Jadi hitungannya kalau 0, itu netral. Tetapi kalau 1 itu masih agak tinggi sedikit, tetapi resikonya itu tidak terlalu besar daripada di atas sekitar 5. Nah itu, nih masuknya di sini. Berarti, alhamdulillah pada kesempatan hari ini Anda semua sudah bisa mengontrol kegiatan ataupun mengontrol rencana nanti Anda bisa membuat sebuah sekolah. Nah gitu. Nah berikutnya. Nah, ini tadi silakan Bapak Ibu bisa ditulis hasilnya ya di sini. Jadi pilihan juga, gimana paling banyak pilihan ini ya. Paling banyak itu yang kapasitas. Bukan yang itu, bukan yang dibuang, yang pilihan. Pilihan ini kan dari pilihan 3 aksi, 3 aksi. Mana yang banyak? Buang 1 kartu. Langsung buang 1 kartu. Ya, buang 1 kartu. Yang paling banyak. Kenapa? Karena apa? Alasannya kenapa kita buang ini? Tidak sesuai dengan apa yang ada di sekolah. Ada di sekolah. Dan alam tidak sesuai, gangguan politik kita tidak gangguan politik. Dari pilihan 3 aksi, mana paling banyak dipilih? Yang dari 3 ini. Nih. 2 kartu. 2 kartu, ya. Ambil 2 kartu. Mana paling banyak dipilih? Itu. Mana paling banyak dipilih? Ambil 2 kartu. Ambil 2 kartu. Mengapa berantem peterampung? Mengapa? Mengapa? Kenapa? Karena lebih cepat. Cepat. Alasannya jangan cepat. Maksudnya apa Pak? Karena semua pilihan tidak masuk kriteria tingkat kesehatan sana ya. Karena semua kriteria masuk. Tidak semua. Tidak semua. Mbak. Semua minat tidak semua dalam kriteria sekolah. Tidak semua mas, karena semua kriteria tidak semua Masuk dalam Kriteria sekolah. masuk dalam kriteria. Karena semua kriteria tidak semua masuk dalam dalam lingkup sekolah. semua masuk dalam lingkup sekolah wes. Apakah mungkin lingkungan belajar Anda terbebas dari kartu ancaman dan kerentanan? Tidak, tetap ada. Tidak. Tidak. Gimana caranya? Caranya biar nggak ada kerentanan sama ancaman. Berarti masuk ke yang kapasitas ini harus memperbanyakkan kapasitas. Tapi seharusnya jawabannya mungkin loh. Kan pertanyaannya apakah mungkin lingkungan belajar terbebas dari kartu ancaman? Artinya patokan dari ini. Tidak, caranya adalah dengan yang meningkatkan Memperbaiki kapasitas. sekolah. Jadi itu guru, staff, sarana dan prasarana serta Atau lingkungan sekolah.
sekali. Baik, Chef. Yap. Dengan sekolah yang sehat. Memperbaiki kapasitas caranya adalah dengan memperbaiki kapasitas sekolah. Laki itu ya, sekolah. Bisakah Anda menambahkan contoh kapasitas yang lainnya yang ada Yang tadi yang kosong. Yang kosong. Yang kosong. Di kosong apa tadi? Kita tadi itu masuk Diisi semua ya tadi ya. ya, pelatihan guru, pembangunan sarana prasarana sekolah lah. Guru, waktu dan waktu untuk meningkatkan pendidikan. Intinya aja nggak apa-apa. Ini aja nggak apa-apa. Nanti kan mungkin ada yang mempresentasikan. Dua, pembangunan fasilitas sekolah. Tiga, kerjasama Sebelahnya nggak apa-apa. kerjasama dengan orang tua. Pelajaran apa yang bisa Anda ambil dari permainan tadi untuk diterapkan dalam kehidupan nyata dan upaya mewujudkan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan menyenangkan? Pelajarannya apa yang diambil? Ya, silahkan Pembelajaran dengan semuanya masih ada ancamannya. Jangan sama kontaran silahkan Saya tidak hafal. Dengan kapasitas yang baik, maka ancaman bisa diminimalis. Nah, jadi orang yang eh, adanya Kapasitas yang baik. mungkin bisa Bapak Ibu salah satu bisa menyampaikan hasil dari diskusinya supaya paham kita semua berkaitan tentang bahasan tersebut. Dari permainan yang sudah kita lakukan bersama tadi ada beberapa hal yang perlu disimpulkan dari permainan tersebut. Yang pertama, dari pilihan 3 aksi mana paling banyak dipilih? Yang ya dari perwakilan kita adalah buang 1 kartu. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan yang ada di lingkungan sekolah. Ya. Selanjutnya, kesimpulan yang kedua, dari pilihan 3 aksi mana paling banyak yang dipilih? Kita mengambil 2 kartu. Alasannya karena semua kriteria tidak semua masuk dalam lingkup sekolah. Yang berikutnya, apakah mungkin lingkungan belajar Anda terbebas dari kartu ancaman dan kerentanan? Tidak. Caranya adalah dengan memperbaiki kapasitas sekolah, baik lingkungan sekolah dan sekitarnya. Yang selanjutnya, bisakah Anda membacakan contoh kapasitas yang lainnya yang ada di lingkungan belajar Anda? Yang pertama, pelatihan guru mapel, guru TK, dan WK untuk meningkatkan mutu pendidikan. Yang kedua, membangun fasilitas sekolah dengan baik. Yang ketiga, kerjasama dengan pihak orang tua. Selanjutnya, pelajaran apa yang bisa Anda ambil dari permainan tadi? Yaitu dengan adanya kapasitas yang baik, maka ancaman dan kerentanan dapat diminimalis untuk hal-hal yang arahnya tidak Mendukung. Oke. Ya. Terima kasih Bapak Ibu. Bagaimana perasaannya setelah merencanakan kegiatan ataupun persiapan ancaman di sekolah kita? Udah ada gambaran itu? Berkaitan tentang gambaran sekolah yang nyaman itu bagaimana? Nah, inilah gunanya persiapan apa yang rencana nanti kita akan lakukan, kita akan jalani mungkin selama 1 semester ataupun memang menjadi program sekolah untuk persiapan sekolah yang lebih baik lagi. Seperti yang dituliskan di sini ya, di mana aspek nyaman, aman, nyaman, dan menggembirakan itu adalah 3 aspek yang memang dicanangkan oleh pemerintah saat ini. Bahwasanya dari hal-hal tersebut juga kita akan lebih mengembangkan keadaan lingkungan sekolah menjadi lebih kondusif, di mana ya ini yang pertama di sini kan dilihat aman dan dalam ranah online, aman dari kekerasan, aman dari bencana. Itu adalah sebuah gambaran bahwasanya kita mempersiapkan sekolah kita itu menjadi lebih baik lagi. Setelah itu
nyaman relasi sosialnya, nyaman lingkungannya, nyaman di mana sarana dan prasaranya. Kita juga tadi sudah mempersiapkan juga. Lalu menggembirakan dalam belajar, gembira dalam mempersiapkan minat bakat anak kita gitu kan. Lalu gembira dalam bermain juga. Nah, seperti itu. Nah, ini juga terlihat ya, banyak sekali gambaran-gambaran yang memang nantinya ataupun Bapak Ibu sekalian yang kita bisa persiapkan untuk membuat situasi lingkungan sekolah kita menjadi lebih baik lagi. Nah, selanjutnya ini ada video tetapi durasinya agak panjang ya, kita lanjutkan saja. Nah, ini kita juga harus paham ya berkaitan tentang 5R, di mana 5R itu adalah rescue, role, relation, rule, di mana rescue ini adalah sumber daya, bahan, kapasitas, kemampuan daya. Nah, ini kita harus persiapkan untuk membuat sekolah kita itu menjadi lebih baik lagi. Itu kita harus siap, nggak cuma bentuk aja, enggak, tetapi kita yang pasti itu yang pertama itu adalah dana, pasti ya Bapak Ibu ya. Nah, itu sumber daya, itu juga bahannya, kapasitas dan kemampuan yang memang harus dipersiapkan. Lalu role, peran, fungsi. Nah, seperti Bapak Ibu ini tadi memiliki peran masing-masing. Untuk apa? Membuat sebuah sekolah yang nyaman dan baik. Lalu relation, antar peran ataupun hubungan kerjasama yang baik antar sesama individu, personal, untuk mempersiapkan sekolah yang nyaman, aman, dan mengembirakan. Sehingga di akhirnya adalah memiliki sebuah hasil ataupun dampak seperti itu ya. Itu adalah gambaran persiapan kita menciptakan suasana yang positif di lingkungan sekolah ya. Nah, ini adalah beberapa hal yang memang perlu dipersiapkan, yakni nah ini contoh analisis sebuah permasalahan ini ya. Seperti fenomena yang terjadi, yakni salah satunya adalah bullying, di mana yang ada ataupun yang tergambarkan saat ini bahwasanya masih banyak tindakan bully yang terjadi dan dinormalisasi, ya enggak Bapak Ibu? Tetapi kenyataan yang ada ketika kita telisik lagi, ya hanya anak-anak itu aja gitu kan. Nah ya, oleh karena itu kita juga bisa menggunakan metode ini tadi ya, 5R ini tadi. Ya, ini apa? Yang pertama adalah kapasitas pengetahuan tentang bullying tersebut. Ya, ini kurangnya pengetahuan tentang bullying yang banyak dan banyak kesalahpahaman tentang bully, di mana misalnya bully dianggap sebagai bencana. Nah, ini adalah sebuah masalah gitu kan ya. Lalu baru kita masuk ke rule, aturan, kebijakan, dan budaya sekolah. Yakni apa? Tidak ada kebijakan sekolah yang sistematif untuk mencegah bully. Kini hanya ada tindakan reaktif ataupun ada bully terjadi. Setelah itu hilang lagi, ada, hilang lagi, ada, hilang lagi. Karena apa? Ya itu tadi, mungkin anak-anak juga sudah tahu nih berkaitan tentang bully, oh seperti ini. Tetapi kadang terus-terusan terjadi. Kita hanya mewajari saja, gitu kan. Lalu role, kebanyakan murid berperan sebagai penonton pasif yang membiarkan menormalisasi bully, di mana guru dan organisasi murid tidak berperan besar dalam penanganan bully. Kenyataan sering seperti itu Bapak Ibu ya. Ini adalah contoh yang memang sering kita lihat gitu. Nah, ini hubungan antar peran, di mana tidak ada kerjasama dan kondisi khusus yang antar pihak-pihak sekolah atau pihak sekolah dengan organisasi masyarakat atau tim ahli yang punya keahlian dalam pencegahan bully. Ini adalah semua adalah masalah yang terjadi ataupun yang sering dialami oleh lingkungan sekolah. Nah, berikutnya ini adalah sistemnya. Ada old system, nah ini new system. Ini adalah perubahan yang memang harus kita persiapkan, gitu. Oleh karena itu, yang ada di sini khususnya Bapak Ibu guru yang sudah ikut kegiatan ini, mari kita berusaha untuk
merubah dari old system menjadi new system untuk apa? Memberikan suatu kenyamanan terhadap lingkungan siswa yang menjadi lebih positif. Nah ini adalah misal hasil bakat minat yang mungkin awalnya itu anak juga kurang paham dan lingkungan juga kurang paham, itu akan menyebabkan beberapa hal yang kurang ini juga. Dan ini adalah hal yang lebih positif gitu kan. Nih, siswa mampu memilih jalur pendidikan karir. Ini adalah hasil dari new system, karena baik guru, stakeholder yang ada, khususnya lingkungan yang dekat dengan murid itu tahu bagaimana caranya mengarahkan anak lebih pada lingkungan yang lebih positif. Nah ini ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan di situ Bapak Ibu ya. Kira-kira apa aja yang akan direncanakan? Misal salah satu di sini adalah berkaitan tentang pengembangan bakat minat, bisa dituliskan ya, didiskusikan, mungkin bisa dituliskan beberapa saja dari awal yang tidak tahu menjadi persiapan yang nantinya lebih baik lagi. Bisa dikerjakan, didiskusikan Bapak Ibu. Ini berkaitan tentang pengembangan bakat. Yang awalnya bagaimana result. Ya tadi contohnya misal di sini yang all system nih. All system, banyak siswa tindakan bully terjadi dalam di normalisasi. Kalau di situ bakat minatnya seperti apa kalau dilihat dari sini gitu. Mungkin ada eskul segala macam gitu. Kalau yang dulu seperti apa, sekarang bagaimana setelah adanya gitu. Yang ini yang dulu bagaimana gitu kan, yang all itu kan tadi yang all ya. Bakat minat. Dan saat ini bagaimana? Kapasitas guru pengetahuan tentang, berarti kalau di situ BKK mungkin tadi kan berkaitan dengan BKK. Upskill. Rule kebijakan. Apa itu? Pengembangan mungkin. Belum maksimal aja. Belum maksimalnya.
Berikutnya role, peran. Dari Perannya. pro Peran. Apa itu? ada yang anak-anak keterlibatan berkata sama pemanfaatan itu. Kalau yang dulu belum ada kolaborasi. Bisa. Nah, ya. Ini ibaratkan sebuah lingkup wakur-wakur mempersiapkan sekolah ini. Nah, itu aja lah. Ada Sekolah sekolah. Komunikasi yang apa? terarah. nah. komunikasi yang lebih terarah. Komunikasi yang terarah. Yang terakhir, tidak ada hubungannya kerjasama, hubungan antar peran. Nah ini Kesamanya hubungannya sebelumnya. mungkin tidak terlalu bagus, sekarang hubungannya lebih Iya. Hubungan Kerjasama ya. kerjasama. Yang kurang. Enggak, kerjasama yang antara apa? Antara jadi Anggota lingkup sekolah. aja. Lingkungan sekolah. Ah, mana lah? Kerjasama antar lingkungan sekolah yang lingkungan sekolah yang kurang kondusif, yang kurang baik, yang kurang Kondusif. kondusif. Tidak adanya kerjasama yang meningkat. peningkatan bersama. Tidak adanya peningkatan. Oke, nah sudah ya Bapak Ibu. Ini gambaran sudah dituliskan, mungkin bisa disampaikan siapa? Bu Praktis atau Pak Amri? Baik untuk membuat perubahan sistem kemudian pada perkembangan dengan produk ini pada hasil overall sistem setidaknya siswa yang belum paham cara menggunakan objek maupun berusaha untuk sistem sudah sangat membantu karena adanya peran PKK sekolah. Kemudian resources belum adanya pelatihan untuk guru, kemudian sekarang sudah adanya kerjasama dengan guru dan kemudian juga ada upskilling pada guru. Kemudian untuk kebijakan untuk memaksimalkan kebijakan terkait minat dan bakat untuk siswa dan pada sistem kebijakan yang ada sudah lebih baik lagi. Untuk belum adanya pada all system, belum adanya komunikasi dan sinergi antara individu di sekolah. Adanya sistem komunikasi antara individu di sekolah sudah lebih terarah. Untuk reflection kaitan kerjasama antara lingkungan sekolah yang kurang mungkin awalnya untuk all system, kemudian pada new system sudah adanya peningkatan kerjasama yang lain itu yang saya sampaikan terkait dengan bakat adanya itu all system dan new system. Ya, sangat luar biasa sekali pada Pak Amri. Ini adalah tugas yang memang dimana dalam lingkungan sistem sekolah itu harus bekerja sama untuk membuat sebuah lingkungan yang positif ya. Dari sini bisa digambarkan bahwasanya Bapak Ibu semua menjadi seorang yang luar biasa sekali ya. Nah ini adalah salah satu suatu penghargaan sangat luar biasa bahwasanya memang Bapak Ibu itu adalah seorang yang bisa dikatakan pemimpin, penerus dan pengembang sekolah nantinya, gitu kan? Nah, karena itu ya seperti yang ada di tulisan di depan ya bahwasanya selamat
salah satu pendekar, ya, Anda semua sudah mendapatkan jurus ketujuh, yakni jurus menata situasi, yang dimana Anda bisa lebih mengarahkan pada diri masing-masing, mempersiapkan pemahaman-pemahaman lingkungan sekitar untuk menjadi lingkungan sekitar yang lebih positif lagi. Kamu sudah menguasai jurus mengukur resiko dan juga 5R. Nah, pakailah jurus ini untuk diri sendiri dan juga untuk sekolahmu agar kapasitas bisa semakin meningkat, mengajar menjadi lebih semangat, gitu. Beri aplaus buat kita semua. Ya, sangat luar biasa sekali. Terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu yang sudah menyediakan waktunya untuk kegiatan ini. Semoga dari sini kita bisa mempersiapkan semua hal untuk menjadi pendidik yang bisa membimbing anak-anak kita menjadi lebih baik lagi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga hari ini bisa bermanfaat bagi kita dan lebih baik daripada hari yang kemarin. Dan saya Ari, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.